Lalu bagaimana perkembangan terakhir dari pencarian obat virus corona ini? Ya, telah bergabung bersama kami Profesor Kerry Lestari, Guru Besar Bidang Farmasi dan Farmakologi Universitas Padjadjaran, dan hadir pula Ketua Lembaga Biologi Molekuler IKSMEN, Profesor Amin Subandrio. Selamat petang, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya ingin ke Prof. Kerry terlebih dahulu. Sejauh mana penemuan obat untuk corona ini, Prof? Sejauh ini memang penemuan obat untuk corona ini didasarkan kepada konsep repurposing drug, karena ini adalah kondisi kedaruratan, sehingga izin untuk emergency approval juga dikeluarkan oleh FDA, demikian juga oleh BPOM terhadap obat-obat yang memang dapat digunakan untuk mengatasi dan mengendalikan pasien dengan positif COVID-19 ini. Sehingga beberapa waktu yang lalu, BPOM juga mengeluarkan informatorium obat-obat yang bisa digunakan untuk mengendalikan COVID-19 ini berdasarkan obat-obat yang berpotensi, berdasarkan riset yang sudah ada di dunia global dan juga ada di Indonesia obatnya. Kemudian juga Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI dan IDI juga mengeluarkan pedoman untuk penanganan dari pasien-pasien tersebut. Sehingga saat ini kita masih terus memperhatikan profil dari obat tersebut, termasuk diantaranya adalah efektivitas dan juga kemungkinan terjadinya efek event ataupun yang tidak efek yang tidak diharapkan dan juga efek samping. Tapi so far hasilnya alhamdulillah saat ini kalau kita lihat profil dari penanganan pandemi di Indonesia, positif barunya sudah mulai melandai karena mungkin kedisiplinan kita semua juga untuk menjaga jarak, kemudian juga untuk menjaga kesehatan serta untuk meningkatkan sistem imun kita. Selain itu juga pasien yang sembuh juga sudah meningkat. Dan alhamdulillah juga saat ini Indonesia juga masuk ke dalam negara yang ikut ke dalam solidaritas clinical trial WHO yang menjadi pimpinannya adalah dari Litbangkes. Dan kami mungkin dengan Pak juga bersama-sama di konsorsium uji klinik, kami sekarang ini sedang dalam tahap tahap akhir persiapan uji klinik yang didukung oleh Kemenristek. Ada beberapa klaster yang akan diuji klinikan, di antaranya tadi kita bersama-sama dengan bersinergi dengan clinical trial Solidarita untuk klaster herbal Indonesia yang ingin melihat efektivitas dari kloroquine dan hidroksikloroquine. Kemudian juga ada klaster antivirus, ada klaster plasma konvalesen, kemudian juga vaksin sedang dikembangkan oleh Bio Farma, dan juga imunomodulator uji dengan beberapa industri yang terlibat. Jadi dalam klaster dalam konsorsium uji klinik ini kita tidak hanya melibatkan riset, tetapi juga melibatkan bagian-bagian yang memang berperan untuk untuk distribusi obat. Kami didukung juga oleh BPOM, didukung juga oleh Bankes, bersama dengan industri. Sehingga yang didahulukan untuk uji klinis saat ini adalah obat-obat yang sudah mempunyai izin edar dari BPOM, karena kita dapat langsung memanfaatkan kepada masyarakat. Baik, Prof. Kerry. Berapa lama kita mengetahui hasil dari uji klinis, uji lab yang sudah dilakukan ini? Jadi pada saat ini memang yang kita lihat adalah penelitian berbasis pelayanan. Jadi tidak menunggu uji klinis, sekarang kan sudah mulai digunakan beberapa obat yang berdasarkan pengalaman dari sentra-sentra uji klinik di luar, itu sudah menunjukkan adanya efektivitas. Tentu dengan mengutamakan dari patient safety atau keamanan dan keselamatan pasien, dan juga mengutamakan mutu obat. Dengan demikian obat itu betul-betul dipilih, pasiennya juga betul-betul dipantau, sehingga jika ada hal-hal yang memang merugikan, itu segera dilaporkan dan segera menjadi catatan kami untuk pemilihan atau untuk mengetahui profil obat itu di masa yang akan datang. Jadi sekarang ini pengobatan sudah dilakukan, dan insya Allah uji klinik yang kita lakukan ini semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa kita lihat hasilnya. Tapi kalau secara time schedule-nya sih sampai akhirnya itu adalah sekitar Oktober atau November. Tetapi interim atau hasil tengahnya itu sudah bisa kita lihat dalam 2 atau 3 bulan ke depan, kalau misalkan langsung secara administratif bisa dilaksanakan pada awal bulan Mei atau akhir April. Oke.
Baik, sekarang saya ingin ke Profesor Amin. Profesor Amin, berdasarkan keterangan dari Prof. Keri tadi mengatakan bahwa ini tampaknya bisa sekitar dalam waktu beberapa bulan ke depan, 2 sampai dengan 3 bulan ke depan. Nah, kalau dilihat dari fase sekarang, apakah kira-kira memang nanti dalam waktu dekat kita sudah bisa menemukan vaksin ataupun juga obat dari corona ini, Prof, dari fase-fase yang sudah ada? Kalau untuk vaksin, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Kami di lembaga Eijkman sebagai lembaga yang ditunjuk sebagai untuk memimpin konsorsium pengembangan vaksin COVID ini diberi waktu 12 bulan. Tapi kita berharap tentu lebih pendek daripada itu. Tapi itu pun baru fase laboratorium, dan itu akan harus melalui serangkaian pengujian lain, uji klinis dan sebagainya. WHO saja memperkirakan dibutuhkan waktu 18 bulan untuk bisa mengembangkan vaksin sampai siap pakai untuk COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat di websitenya CEPI, namanya itu satu koalisi untuk penelitian yang inovatif untuk menghadapi pandemi, itu mereka mentargetkan melalui berbagai penelitian bahkan dalam waktu 16 minggu mereka sudah bisa mengidentifikasi calon-calon vaksin yang sudah bisa direkomendasikan. Tapi saat ini di tingkat dunia pun masih pada fase-fase uji klinis yang awal, jadi belum ada kesimpulan satupun vaksin yang akan direkomendasikan. Jadi untuk Indonesia sendiri saya kira sampai dengan September Oktober belum akan ada vaksin untuk virus corona. Prof. Amin. Karena itu kita cari yang lainnya. Prof. Amin, saat ini ada sejumlah orang yang mengklaim sudah menemukan obat khusus corona. Bagaimana Anda melihat validasinya? Ya, tentunya klaim itu harus dibuktikan, ya. Artinya banyak orang yang berusaha, untuk kita menghargai upaya mereka, tetapi untuk bisa mengklaim sebagai obat yang spesifik untuk virus corona itu harus melalui berbagai pengujian, diuji di laboratorium apakah betul dia bisa membunuh virus coronanya, kemudian kalau memang ada manfaatnya baru kemudian akan diuji keamanannya dan sebagainya. Jadi tidak begitu saja kita bisa mengklaim obat-obat itu sebagai obat antivirus corona yang spesifik. Mungkin untuk memperbaiki daya tahan atau kesehatan secara umum itu bisa saja, karena itu juga berperan dalam melindungi tubuh kita dari serangan virus corona. Tapi sekali lagi itu bukan sebagai antivirus corona yang spesifik. Ya, saya ingin ke Prof. Keri. Prof. Keri, ini sudah ada beberapa negara, katakanlah Cina dan Amerika Serikat ini juga berlomba-lomba untuk menemukan obat untuk corona ini. Dan di antara Cina dengan Amerika Serikat ini, negara mana yang kira-kira progresnya paling cepat, paling maju, Prof? Kalau melihat dari dua negara tersebut, sebetulnya kalau kami di Indonesia menjadikan itu dua-duanya sebagai referensi, ya. Karena dua-duanya juga karena pandemiknya datangnya duluan di mereka, sehingga kita juga bisa menjadikan bahan untuk kita menjadikan inspirasi untuk kita juga mengembangkan di Indonesia. Contohnya, Mbak, di Wuhan itu, di China itu, mereka memposisikan TCM atau Traditional Chinese Medicine untuk membantu pengobatan atau pengendalian serta pencegahan pasien COVID-19 yang katanya mild to moderate atau ringan ke sedang. Nah di Indonesia juga sama nih, saya ada beberapa produk hasil dari teman-teman dari Farmasi Unpad. Ini juga sama, digunakannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena tadi pagi kami juga sudah melakukan meeting dengan dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mereka yang memang tanpa gejala, tetapi mereka sudah mempunyai hasil swabnya positif, mereka diberikan tempat untuk isolasi mandiri kalau di Jawa Barat, tapi mereka karena misalkan kondisinya baik, tidak diberikan obat-obatan yang sesuai dengan pedoman tata laksana
untuk penanganan pasien COVID yang diberikan obat-obat yang sifatnya antivirus. Mereka diberikannya kayak vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena seperti kita ketahui, COVID-19 ini adalah self-limited disease. Baik. Sehingga sebetulnya kalau Prof. Keri. daya imunitas kita memang kuat, tubuh bisa mengatasi infeksi tersebut dengan sendirinya. Artinya itu sifatnya penunjang, Prof. Keri. Ketika di Cina sudah menguji coba dengan manusia, Prof. Keri, berapa lama jarak dari uji coba tersebut terhadap konsumsi untuk publik secara luas? Begini Pak, untuk yang uji klinik ini memang saat ini kami di konsorsium uji klinik itu mengkonsentrasikan kepada obat-obatan ataupun juga herbal yang memang sudah mempunyai izin edar. Seperti halnya contohnya ini ya, ini memang Stevia sudah punya izin edar dan ini memang kita akan lebih mudah untuk mengintervensikannya ke masyarakat karena tidak akan bermasalah dengan validasi, standarisasi karena obatnya sendiri ataupun juga suplemennya sendiri sudah ada di masyarakat. Sehingga kalau begitu kita hasilnya menyatakan bahwa ini memang bagus, bisa langsung digunakan oleh masyarakat karena mutunya sudah terjamin dan juga kualitas dan juga pasien aman untuk menggunakan karena memang obat-obatan tersebut sudah melalui standarisasi dan validasi yang diperhatikan oleh BPOM. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Prof. Amin. Prof. Amin, ketika sebuah katakanlah obat sudah diuji cobakan kepada manusia begitu dalam skala yang kecil, berapa lama butuh waktu ini bisa dipergunakan secara massal, bisa dipergunakan pasien skala besar, Prof. Amin? Kalau kita bicara obat ini harusnya kalau betul-betul obat ya dengan kriteria modern itu adalah isinya single compound. Jadi kita sudah mengetahui persis zat mana yang menjadi zat aktif, artinya yang memiliki efek yang diklaim misalnya bisa membunuh virus corona. Jadi sudah diketahui single compound-nya. Berbeda dengan obat berdasar obat alam, itu biasanya kan campuran. Jadi misalnya daun segala macam direbus, ekstraknya diambil. Itu kan multi compound. Kita belum tahu sebetulnya bahan aktifnya persisnya yang mana. Nah itu berbeda cara pengujiannya. Itu dianggap sebagai suplemen bukan sebagai obat. Baik. Terima kasih banyak Prof. Amin dan juga Prof. Keri atas waktunya. Demikian kabar petang hari ini pemirsa. Saya Andromeda Merkuri. Saya Tisa Noveni. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Putri Viola. Selamat malam dan sampai jumpa.